Hai Sobat BBPJN, welcome to podcast BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Dan hari ini Ayah datang di tempat yang berbeda lagi ya. Jadi buat kamu yang penasaran, emang kita lagi berada di mana sih? Hari ini Ayah sedang berada di pembangunan flyover Kopo. Dan Ayah nggak sendirian karena Ayah bertemu dengan Bapak Howard dan juga Bapak Heri. Selamat datang dan selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Walaupun Aya. pagi tapi sudah cerah sekali ternyata kalau di atas flyover ya. Ini Lumayan sudah ini. panas sekali. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pembangunan flyover Kopo. Tapi sebelumnya nih Pak, Sobat BPJN mungkin yang baru ikutan, baru gabung nih sama kita, pengen kenalan lagi sama Pak Howard. Karena sebelumnya kita udah pernah ketemu ya Pak ya. Mungkin boleh Pak kenalan dulu sama Sobat BPJN. Pak Howard ini berarti sekarang jadi Kepala Satker di PJN Wilayah 4 ya Pak ya. Boleh silakan Pak. Makasih Mbak Aya, mungkin ketemu lagi di podcast mungkin lebih kurang hampir setahun yang lalu ya. Betul, Di saat lokasi yang perancangan sama, ya Pak ya. Tapi ini belum ada nih Mbak Aya. Oke, baik, terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Howardi. Pada saat ini sekarang saya diamanahkan sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat. Itu wilayah kerjanya PJN 4 Jawa Barat ini itu Bandung Raya, Mbak Aya, kemudian Kabupaten Garut sampai Kabupaten Tasik dan batas Kota Ciamis. Kemudian ke arah utara itu Kabupaten Sumedang, kemudian Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Oke. Jadi itu luas wilayah PJN 4 Jawa Barat. Nah, kalau itu Bapak Howard nih. Sekarang kita beralih ke Pak Heri, Pak. Kalau ini berarti jadi first time ya, Pak ya, ada Iya. di podcast BPJN DKI Jakarta Jawa Barat nih, Pak. Boleh, Pak, perkenalan dulu sama Sobat BPJN. Berarti Bapak Heri ini bertugas di wilayah 4.5. Ya. Apa saja, Pak, yang sedang dikerjakannya? Perkenalkan, nama saya Heri Wahyu Wibowo. Kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi PPK di 4.5, yaitu PPK pembangunan flyover Kopo. Dan kebetulan pula di PPK 45 ini ada juga salah satu pekerjaan dari Pak Menteri di Landut Sulaiman, Oh, pengaspalan di sana. oke. Jadi ini termasuk yang sedang dikerjakan ya, Pak Ya. ya. Nah, kalau sebelumnya kan Ayah ketemu sama Bapak Howard itu ketika masih baru mau banget dimulai ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kita podcastnya di bawah Pak. Mas waktu itu masih banyak alat-alat berat yang baru datang. Nah sekarang kita sudah di atas nih Pak. Kalau kita lihat nih Pak dari pembangunannya ini sudah berapa persen sih Pak dari perkiraan mungkin dari awal dimulai sampai hari ini sudah ada di berapa persen pekerjaannya? Lalu kira-kira akan rampung itu waktunya kapan Pak? Oke. Makasih Mbak ya, mungkin nanti detail teknis mungkin disampaikan oleh Pak Heri. Tapi mungkin ya waktu awal podcast yang pertama di flyover Kopo itu baru penandatanganan kontrak Mbak ya. Nah sekarang alhamdulillah udah sampai saat ini progres fisik flyover Kopo ini udah hampir 68%. Artinya udah melebihi separuh Mbak ya. Kita mungkin nanti Sobat BPPJN bisa lihat kita udah bikin front nantinya girder di belakang udah terpasang erection dan ada beberapa ini dan tiang-tiang girdernya udah banyak yang berdiri di tengah Jalan Soekarno-Hatta ini. Jadi alhamdulillah ini udah cukup signifikan nih Mbak Aya. Nah kemudian target penyelesaian mudah-mudahan flyover Kopo ini bisa dimanfaatkan Lebaran tahun 2022. Mungkin secara teknis bisa disampaikan oleh Pak Heri nanti. Oke, nah berarti beralih ke Pak Heri nih Pak. Mungkin dengan target panjang 1,3 kilometer ya Pak ya. Ya. Lalu dengan frontage-nya 1,7. Nah ini bagaimana Pak prosesnya? Terus juga mungkin ada kesulitan tersendiri dengan target panjang seperti itu? Sebenarnya kalau untuk pekerjaan pasti ada ininya lah, ada kendala-kendalanya memang harus kita sikapi dan siasatin. Nah, yang beruntung pula kami ini selaku pemilik pekerjaan atau owner mendapatkan penyedia jasa yang berkompeten dan konsultan pengawas yang bagus juga seperti itu. Jadi semua kendala yang di lapangan bisa kita atasin bersama sehingga kita bisa mencapai
progres yang tadi disampaikan Pak Kasatker sampai 68%. Di 68% itu kita di saat ini dengan progres 68% itu kita udah leading 20% ahead lah, 20% dari rencana. Oh, oke. Seperti itu. Berarti untuk progresnya sebenarnya terbilang cukup lebih cepat juga ya Pak ya. Berarti kendala-kendala itu sudah bisa teratasi nih. Tapi kalau di awal Pak kita waktu podcast kan memang masih ada kendala pembebasan lahan juga ya Pak ya. Nah kalau sampai sekarang berarti sudah tidak ada kendala-kendala seperti itu atau gimana nih Pak? Mungkin lahan secara garis besar yang dari awal itu Mbak Aya, jadi waktu itu ada 4 bidang yang belum dibebaskan di awal. Nah sekarang itu 5 bidang udah selesai. Nah tinggal 9 atau 8 bidang lagi itu akan dikonsinyasikan di pengadilan. Nah, kita kan memang bekerja sama dengan Pemprov Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan ini. Nah, mereka telah menganggarkan di pamannya mereka. Nah, ini nantinya kita akan serahkan ke pengadilan untuk terkait sisa lahan-lahan yang memang masih terkendala itu. Tapi secara keseluruhan untuk pengerjaan flyover Kopo ini Mbak ya, itu tidak ada hambatan lagi terkait dengan lahan itu gitu. Artinya untuk seluruh struktur yang tadi Mas Heri bilang 1,8 bridge-nya itu kita udah bisa menyelesaikannya. Gitu. Paling nanti ada beberapa pekerjaan minor yang masih terkendala di lapangan itu, misalnya nanti trotoar ataupun saluran samping jalan. Mungkin itu kita akan, tapi alhamdulillah kita akan tetap bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat terkait dengan lahan-lahan yang masih terkendala ini. Gitu. Tapi ya, berarti sangat minim lah Mbak ya. Sangat minim ya Pak ya. Berarti untuk pengerjaannya sendiri sebenarnya jadi cukup lebih mudah mungkin. Apalagi tadi yang dibilang sama Pak Heri 20% lebih cepat dibanding target ya Pak ya. Nah kalau misalnya kita bahas 20% lebih cepat daripada target, apakah memang karena ada teknik khusus yang akhirnya mempercepat pekerjaan ini atau karena apa nih Pak? Kalau jika ada teknik khusus, mungkin boleh diceritakan sama Sobat BPJN, emangnya membangun flyover Kopo tuh dengan teknik apa sih Pak sebenarnya? Boleh silakan oleh Bapak Heri. Untuk percepatan ini sebenarnya itu tadi dari tiga komponen ini. Tiga komponen yang terkait untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan ya. Dari konsultan, kontraktor, dan dari pihak owner pun benar-benar harus bersinergi untuk memecahkan semua masalah yang ada di lapangan. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal ada 14 bidang, kemudian di perjalanan itu akhirnya kita bisa selesaikan satu persatu itu dengan ya nggak tahu lah, tiba-tiba satu beres seperti kemarin di awal salah satu contohnya lah ya, kita nggak bisa ngerjakan di PIR 2 dan 3 dari itu kan, kemudian di jalan kita kerjaan dulu yang di PIR 6, tiba-tiba begitu 6 udah selesai, kita punya ide, oh berarti bisa juga ini yang di 2, kemudian 3, seperti itulah. Ya kita simultan berjalan sambil kita berpikir bareng-bareng, kita rapatkan bareng-bareng dengan Satker, dengan ya semua yang berkaitan dengan balai juga, seperti itu akhirnya. Seperti itulah. Berarti memang karena kerjasama yang baik juga ya Pak ya, akhirnya semuanya jadi cepat rampung, apalagi sekarang sudah 20% lebih cepat daripada target awal. Nah, kan kalau misalnya kita lihat nih Pak, ini sebenarnya jalur yang memang padat, memang macet ya Pak ya. Flyover Kopo ini juga dibuat untuk menuntaskan permasalahan kemacetan. Tapi Pak, biasanya kan ketika ini sedang dibangun untuk menuntaskan kemacetan, ada kemacetan lainnya nih Pak. Nah itu bagaimana nih Pak untuk menuntaskannya? Benar Mbak ya, jadi memang pastilah warga Kota Bandung sangat terdampak dengan pembangunan flyover ini kan, karena memang pekerjaannya memang memakan badan jalan, terutama Soekarno-Hatta yang memang udah 6 line, kemudian kita pakai 4 line, artinya di sisi kiri itu 1 line dan di sisi kanan 1 line. Nah itu memang yang menimbulkan kemacetan yang sangat signifikan. Jadi memang kalau di lapangan ini memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heri, Mbak ya, kolaborasi dengan aparat-aparat yang memang berkompeten. Misalnya kita koordinasi dengan Korlantas Polda Jawa Barat, kemudian dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Kota Bandung itu sendiri. Terkait dengan rekayasa lalu lintas yang memang bisa kita tolerir, artinya kita bisa
bantulah masyarakat terkait dengan kemacetan yang terjadi akibat pelaksanaan pembangunan ini. Mungkin kami juga di awal pembangunan itu telah menyampaikan rute-rute yang memang pengalihan arus, kemudian rute-rute jalur-jalur yang memang bisa digunakan alternatif seperti itu. Bahkan tiap malam pun kami untuk erection girder itu Mbak Aya, itu kan kita juga melakukan penutupan karena tapi memang udah melakukan kesepakatan dengan Korlantas, Satlantas, Polda Jabar dan Polresta Kota Bandung itu dari jam 20 atau jam 8 malam sampai jam 6 pagi kita boleh menutup separuh atau badan jalan di Soekarno-Hatta untuk pemasangan erection girder itu. Jadi memang kolaborasi lah dengan aparat-aparat memang berkompeten dalam penanganan lalu lintas itu. Oke, berarti untuk Sobat BPJN gak usah khawatir walaupun sekarang harus bertemu dengan kemacetan yang baru ya Pak ya karena pembangunan ini. Tapi justru setelah nanti ini selesai akan bisa jadi solusi ya Pak ya untuk kemacetan yang sebelumnya memang udah sering terjadi bahkan lama sekali di sini terus-terus terjadi seperti itu Sobat BPJN. Nah Pak, kalau tadi agak kebahas sedikit nih tentang erection girder, itu sebenarnya apa sih Pak? Karena kalau Ayah sendiri dan juga mungkin Sobat BPJN belum begitu paham nih Pak, erection girder itu apa sih sebenarnya? Oke, mungkin Mas Heri bisa jelasin masalah erection girder ini gimana apa? Jadi yang disebut erection girder itu adalah pemasangan balok sebenarnya kalau bahasa ini ya, pemasangan balok. Bahasa kitanya lah itu, bahasa tukangnya. Bahasa awamnya itu pemasangan balok untuk lantai jembatan begitu. Girder sendiri itu ada apa namanya balok-balok yang apa ya? Nah, ini kan ada 9 balok nih di sini. Oh iya, oke. 1 2 3 itu namanya girder. Tuh, itu balok. Nah, itu tadi kan disampaikan Pak Howard adalah pemasangan erection girder. Nah, di sini ada 21 bentang. Tuh. Ada 2 macam bentuk balok yang ada yang akan dipasang di sini. Ini yang di sini namanya PCI. Bentuknya seperti I seperti itu, I girder. Kemudian yang di perempatan kita memakai PCU. Dia pakai U, bentuknya seperti U gitu. Nah, dia lebih berat memang. Jadi ada 2 bentuk ya untuk erection girder di pembangunan flyover Kopo ini, berbentuk I dan juga berbentuk U ya. Kalau yang I itu yang mungkin bagian yang lurusnya ya Pak ya, jalan yang lurusnya. Benar. Yang U itu ketika ada belokan ya Pak ya. Kenapa dia pakai U? Karena lebih lebar, dia lebih panjang seperti itu. Makanya kita pakai yang U, sementara yang lebih pendek kita pakai yang I seperti itu. Nah emang erection girder ini memang selalu digunakan untuk flyover atau seperti apa Pak? Mungkin kalau di Kota Bandung sendiri atau mungkin di wilayah Jawa Barat sendiri ada yang menggunakan erection girder lagi tidak Pak untuk pembangunan flyover? Jadi untuk flyover itu memang rata-rata pakai girder dan girder itu bentuknya macam-macam Mbak Aya. Jadi ada yang dari beton, ada dari baja, seperti itu. Yang betul kalau itu di apa namanya untuk di jembatan di dalam kota ini kebanyakan sih PCI karena cukup dengan bentang yang pendek-pendek. Kalau bentang yang lebih panjang kita pakai ada yang pakai box girder seperti itu. Oke. Berarti ini jadi info menarik nih buat sobat BPJN ya yang mungkin nanti kalau lewat berarti kalau dari luar kelihatan juga ya Pak bentuknya? Kelihatan Mbak ya. Jadi mungkin sedikit saya tambahin tadi yang disampaikan oleh Pak Heri Mbak ya. Jadi kan tadi girder ini adalah susunan balok-balok. Tadi bisa ada bentuk I atau bentuk U, kemudian atau bentuk box bahkan. Mungkin kalau teman-teman ingat itu lewat Pasopati itu girdernya itu bentuk box itu. Kita bisa jalan di dalam boxnya itu gitu. Nah, mungkin juga yang ingat di Japek Elevated itu Mbak ya itu box juga box gitu tapi mereka makainya baja gitu kan. Nah, tapi rata-rata kita pakai girder itu di jalan, di jembatan karena posisi jembatan itu untuk nantinya memang menahan lantai jembatan itu sendiri atau lantai flyover kita gitu. Nah, itu dengan erection yang dimaksud itu nanti di sana ada string atau strand kabel gitu yang nanti udah di stressing lah namanya kan itu bahasa. Itulah yang nanti menahan lantai jembatan itu gitu. Oke, berarti penggunaannya jenisnya juga disesuaikan dengan panjangnya juga mungkin panjang, kemudian ya juga dari segi ekonomis Mbak ya. Kalau memang itu lebih panjang dan tadi seperti Mas Heri ya kita mungkin lebih efektif menggunakan PCU atau bahkan box. Tapi memang biayanya lebih
besar dari I. Tapi kalau untuk rata-rata flyover yang ada kita standar flyover itu kita hanya memakai PCI, artinya girder I girder yang bentuk I itu Mbak ya. Jadi kalau dilihat itu bentuk I lah gitu kan. Oh, seperti itu. Tuh, jadi buat sobat BPJN ini ada info menarik lagi ya Pak ya. Berarti ada ilmu baru lagi. Jadi kalau misalnya pembangunan flyover Kopo itu juga menggunakan girder yang berbeda dengan flyover yang lain juga seperti itu. Nah, kalau tadi kan sobat BPJN udah tahu nih Pak bahwa ada beberapa girder yang berbeda untuk pembangunan jembatan atau flyover. Nah, tapi kalau untuk flyover Kopo sendiri ini ada berapa girder jumlahnya dan yang sudah terpasang ini sudah ada berapa Pak? Jadi ada ada total 21 bentang. Ya kan, dari 21 bentang itu 18 bentang menggunakan PCI. Kemudian yang 2 bentang pakai PCU. Seperti itu. Nah, sekarang yang sudah terlaksana ini udah 11 bentang. 11 bentang. Sisa 10 lagi berarti ya Pak ya? Sisa 10 lagi, dan itu direncanakan di bulan Februari itu udah terpasang semua, udah selesai semua seperti itu. Jadi untuk flyovernya selesai di bulan Februari. Target kita seperti itu. Kemudian tadi yang dimainkan Pak Awar bahwa Lebaran bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau untuk flyovernya di bulan Februari ya, bahkan lebih cepat lagi nih. Jadi udah terlihat di bulan Februari itu wujudnya sudah terlihat ya Pak ya dengan sempurna karena sudah terpasang semua. Jadi sekarang girder yang sudah terpasang itu ada 11 dan sisanya sekitar 10 lagi. Terpasangnya juga ada yang girder bentuk I dan juga bentuk U ya Pak ya. Dan kemungkinan ini Februari jadi sudah warga Bandung bisa melihat ya Pak ya, dari ujung ke ujung sudah selesai. Dan nanti kalau misalnya di sekitar Lebaran tahun 2022 sudah bisa digunakan. Nah berarti kalau di bulan Februari itu belum dengan penyelesaian seperti pinggir-pinggirnya belum ya Pak ya mungkin, ataupun juga dengan ornamen lokalnya juga belum berarti ya Pak ya kalau bulan Februari. Jadi tenang aja, ternyata cepat juga ya Pak ya, ini tidak terasa kemarin baru kita ngobrol tentang pembebasan lahan ya Pak ya untuk tanda tangan baru mau dimulai dan ternyata bulan Februari tahun depan sudah terlihat nih wujudnya flyover Kopo secara sempurna seperti itu. Ini mungkin kembali lagi ke Pak Heri nih Pak. Kalau misalnya untuk tadi kendala mungkin sudah mulai bisa diselesaikan gitu ya Pak ya. Terus juga untuk pekerjaannya ini juga secara teknik sebenarnya mungkin tidak ada yang terlalu berbeda jauh dengan pembuatan flyover lainnya ya Pak ya. Tapi memang ternyata kerjasama antara berbagai pihak juga cukup membuat pekerjaan ini jadi lebih cepat. Nah, kalau dari Pak Heri sendiri nih Pak, harapannya nanti ketika ini sudah selesai 100% dan sudah bisa dipergunakan, apa sih Pak harapan dari Pak Heri nih sebagai yang sudah mengerjakan ini Pak di PPK 4.5 nih, harapan untuk masyarakat dan kemacetan di Kota Bandung Pak? Ya harapan kami setelah ini selesai ya kita sebagai warga Bandung bersama-sama ikut memelihara melihara properti yang ada di Bandung ini ya. Maksudnya misalkan jangan dicoret-coret lah seperti itu, atau dibikin ada warung liar atau seperti itulah. Jadi kumuh kan kelihatannya seperti itu. Jadi yang kami harapkan untuk warga Bandung dan pemerintah Kota Bandung mungkin nanti kita bersama-sama memperindah flyover ini. Kebetulan juga kita juga mau menampilkan ornamen lokal lain di sini sedikit yang bisa kami lakukan dengan ketersediaan dana yang terbatas seperti itu. Berarti ketika nanti rampung kemungkinan ada ornamen lokal ya Pak yang ditambah. Apa itu berbentuknya mural atau seperti apa mungkin rencananya Pak? Ini bentuknya apa ya? Kemarin itu mungkin paling ya di segmen-segmen parapet kita mungkin kita ada sampaikan beberapa mungkin seperti gedung sate, kemudian semacam maungnya Bandung gitu Mbak Yadi, semacam poster-poster atau apa dalam bentuk batu ukir gitu. Mungkin seperti itu. Jadi nanti ketika melewati flyover Kopo ini yang bawah juga melihat keindahannya ya Pak ya. Bukan cuman bangunannya saja tapi juga ada keindahan nih. Nanti jadi buat sobat BPJN yang penasaran tunggu ya Pak ya, karena Lebaran tahun 2022 insya Allah sudah rampung, sudah bisa digunakan. Nah
Kalau untuk Bapak Howard nih, harapannya selain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, ada harapan lain mungkin Pak? Ya mungkin tambahan ya Mbak ya dan sobat BPBJN, dengan nantinya selesainya flyover Kopo ini, kemacetan yang selama ini kita alamin di baik itu di persimpangan Kopo kemudian persimpangan Cibaduyut bisa teratasi Mbak ya. Ya mungkin tadi seperti pesan Pak Heri ya, kita karena memang ini udah menjadi aset, istilahnya aset kita dan aset Kota Bandung dan aset warga Bandung lah keseluruhan, sehingga ya memang ini perlu kita pelihara bersama-sama, sehingga memang tadi disampaikan Pak Heri ya, flyover ini bisa berfungsi sesuai umurnya dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beraktivitas sehari-harinya, dan juga mungkin aspek lokal, kearifan lokal bisa kita lihatkan, dan mungkin bisa juga sebagai di malam harinya itu view-view ini dengan penanganan lampu-lampu dan ini ya, itu mungkin bisa menjadi objek tersendiri lah bahaya di Kota Bandung. Dan mudah-mudahan dengan selesainya flyover Kopo ini ya mungkin ya warga Bandung yang terdampak, kami kemarin dengan kemacetan yang tadi disampaikan Mbak Aya ya lebih nyaman dan aman lah melewati kata-kata ini. Jadi bisa terbayarkan ya Pak ya, kemacetan yang sebelum-sebelumnya sudah dirasakan nih. Nah kalau tadi Pak Howard menyampaikan ada bahasan mengenai Pasupati juga nih Pak ya. Nah apakah itu berarti memang ruas Pak Howard juga? Karena kemarin ketika Ayah melewati Pasupati kan sudah ada mural-mural nih Pak. Apalagi kemarin juga sudah dilakukan juga ketika Hari Jalan Nasional ya Pak ya. Sudah sekaligus mungkin memperlihatkan mural-mural yang cantik nih Pak sepanjang Pasupati. Nah itu berarti bagian dari ruas Pak Howard juga atau seperti apa? Ya benar Mbak Aya, jadi Sobat BPJN mungkin tadi ya di awal saya sampaikan wilayah-wilayah penanganan kami, termasuk juga itu jembatan Pasupati Mbak ya. Nah kemarin untuk aksi daerah untuk dalam rangka memperingati Hari Jalan Nasional yang akan jatuh tanggal 20 Desember tahun ini Mbak ya. Jadi kita melakukan kolaborasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan 3 unsur daerah, itu Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Kemudian juga di jembatan atau flyover Pasupati itu kita juga melakukan mural, dan ada beberapa segmen Pasupati itu kita mural dengan menggunakan kearifan lokal itu Mbak ya. Jadi kita dengan Wali Kota Bandung waktu itu juga ikut awalnya pencanangan cat yang di awal mungkin di aksi jalan daerah kemarin Mbak Aya juga yang memandu di podcast sebelumnya. Nah itu mural yang udah kita bikin itu ya, kami berharap warga Kota Bandung dan warga-warga yang memang melihat mural tersebut kita sama-sama pelihara. Kemarin mungkin ada sempat juga setelah dimural oleh seniman-seniman Kota Bandung kemudian dilapis lagi dengan hal-hal yang tidak sesuai. Jadi mungkin sama-sama kita warga Kota Bandung dan untuk memelihara dan menjaga mural-mural tersebut. Karena kan memang di samping kemacetan yang juga terjadi di Bandung, dengan adanya mural ini juga refresh lah pemandangan Pak. Kita Mbak. Jadi walaupun macet, lihat tengok kiri, tengok kanan, ada mural. Iya, mural itu semua kearifan lokal, ada angklung, ada burung apa yang memang khas di Bandung, kemudian ada bunga-bunga bakung itu seperti itu Mbak ya. Jadi memang kita kemarin itu diskusi dengan pemerintah Kota Bandung untuk menggunakan mural yang memang kita ambil kearifan lokal. Dan semoga itu tidak terjadi untuk flyover Kopo ya Pak ya. Jadi nanti kalau sudah dipasang mungkin lukisan-lukisan ornamen ataupun bahkan mural dari ornamen-ornamen lokal, semoga tidak terjadi juga ya Pak di sini. Jadi tetap indah. Jadi buat warga Kota Bandung juga bisa menikmati keindahannya tuh sempurna ya Pak ya, tidak dicoret-coret gitu. Jadi mungkin buat kamu yang selama ini kayaknya lewat, oh udah bagus nih Kota Bandung, udah ada mural-mural baru sekarang, memang sekarang cukup banyak ya Pak ya. Tapi ternyata nggak lama dari situ, ternyata sudah digambar lagi dengan mural yang tidak seharusnya ya Pak ya. Jadi semoga bisa dijaga oleh seluruh warga Kota Bandung ya Pak ya. Apalagi juga untuk flyover Kopo yang nanti ini akan jadi flyover baru yang pastinya juga tidak luput dari ornamen-ornamen lokal pastinya.
Oke, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir untuk Bapak Howard dan juga Bapak Heri nih Pak. Biar Sobat BPJN tahu kalau rencana untuk 2022 mungkin yang sudah pada tahun ini direncanakan atau mungkin memang sudah mulai dipersiapkan nih Pak. Ada program kerja apa lagi Pak untuk wilayah PJN 4 dan juga mungkin untuk Bapak Heri sendiri di 4.5 mungkin ada program kerja tertentu Pak yang sudah siap nih untuk tahun depan? Terima kasih Mbak. Ya mungkin ya Sobat BPPJN mungkin perlu juga kami sampaikan ya di kami yang bertanggung jawab sebagai Kasatker PJN 4 Provinsi Jawa Barat ini juga menangani beberapa ruas jalan Mbak ya. Itu termasuk juga ruas Soekarno-Hatta ini. Nah mungkin Sobat BPJN kemarin juga sempat terjadi kemacetan, ada alat gede seperti gajah itu Mbak Aya yang mengorek aspal yang ada di Jalan Soekarno-Hatta itu sendiri. Nah, itu adalah pemanfaatan teknologi Mbak ya, itu reclaim aspal pavement, artinya penggunaan aspal daur ulang. Artinya aspal daur ulang yang kita ambil kita milling dari jalan itu sendiri, kemudian kita manfaatkan lagi 50% dari hasil aspal yang ada itu diolah dan sehingga ditambah dengan 50% aspal baru sehingga nanti dihamparkan lagi Mbak ya. Jadi itu makanya mungkin Sobat BPJN lihat 2 bulan belakang ini ada sedikit kemacetan, kemudian ada sedikit mungkin ya bisa dibilang kekotoran-kekotoran di median dan ini kan ada aspal-aspal yang memang sisa-sisa pengorekan di jalan itu Mbak. Kemudian juga alhamdulillah di tahun 2021 ini juga kami dari PJN 4 itu Mbak ya, mungkin Mbak Aya atau Sobat BPJN itu ingat di tahun awal 2021 itu ada banjir Rancaikek yang memang viral sekali tuh sampai bahkan TV-TV nasional itu Mbak ya. Nah alhamdulillah ini 1 bulan ini udah memasuki musim hujan, kita udah bisa menyelesaikan itu crossing dari pabrik itu Dwi Papuri, kemudian Kuaram di sana dan Kahatek yang memang menjadi istilahnya dulu ada banjir Kahatek itu Mbak ya. Nah, kita udah bikin cross drain di sana mengarah ke Sungai Cimande dan itu alhamdulillah udah bekerja sama dengan BWWS Citarum, kita udah bisa menyelesaikan ini. Dan alhamdulillah Mbak Aya sampai hari ini hujan di Kota Bandung dan di Bandung Raya sendiri kita tidak mendengar lagi adanya banjir Kahatek atau banjir Rancaikek itu Mbak Aya. Jadi mungkin itu Sobat BPBJN atau warga Bandung ya mungkin itu hal-hal yang memang kita udah tuntaskan. Kemudian tadi seperti Mbak Aya bilang di tahun 2022 kita mungkin akan melanjutkan ada program teknologi reclaim aspal pavement tadi yaitu aspal daur ulang mungkin nantinya di Jalan AH Nasution. AH Nasution itu mungkin dari Pasopati nantinya sampai Cicahem, Cibiru Mbak ya. Tapi mungkin nanti posisi RAP atau RAP reclaim aspal pavement itu kita akan laksanakan di mungkin di depan Terminal Cicahem. Nah, kemudian juga ada beberapa titik yang pengaspalan kembali di Tanjung Sari dan di Nagrek. Nah, kemudian juga kemarin kita juga ya bersama dengan teman-teman Cisumdawu juga memperbaiki lokasi-lokasi baik itu rigid-rigid yang memang udah lumayan mengganggu pengguna jalan, berlobang, ada yang patah dan itu di Jatinangor dan di Cileunyi Cicalengka itu Mbak ya. Jadi di tahun ke depan kita juga akan programkan hal itu, kita akan melakukan rekon di sana, memperbaiki segmen-segmen rigid yang memang udah patah, kemudian udah mungkin udah retak-retak Mbak ya. Jadi mudah-mudahan di tahun 2022 kita bisa lagi memperbaiki jalan-jalan kita yang ada di Bandung Raya dan di wilayah PJN 4 itu Mbak ya. Oke, berarti buat warga Bandung nih ya Sobat BPJN semua tenang aja, tungguin aja ya Pak ya di tahun 2022 akan banyak kejutan lainnya yang akan diberikan untuk masyarakat Kota Bandung pastinya. Jadi nggak usah khawatir karena semua yang dikeluhkan juga ditampung tentunya ya Pak ya. Nah kalau untuk Bapak Heri nih Pak selaku PPK 4.5 nih Pak, mungkin selain pengerjaan ini dan juga yang tadi sempat disebutkan sebelumnya, ada rencana apa lagi nih Pak untuk di tahun setelahnya 2022? Di 2022 selain mungkin ini yang utama itu penuntasan flyover Kopo. Oke. Kemudian
fakta ini jadi atau enggak Pak? Artinya Iya. untuk persiapan Buah batu ya. buah batu. Cuman Wah, luar masih biasa. ya mudah-mudahan lah. Oke, berarti ini diruntut ya Pak ya, di sini dikerjakan, Mudah-mudahan, nanti sudah Pak, ya. selesai, dilanjutkan lagi buah batu, selesai lagi nanti juga Soekarno-Hatta sedang dikerjakan juga, wah luar biasa. Jadi buat warga Bandung apalagi yang memang dari dulu mengeluhkan wilayah sini kali ya Pak ya, penuh kemacetan dan lain-lain, tenang aja. Karena sebentar lagi juga kita akan selesaikan gitu ya Pak ya untuk proyek ini. Jadi buat kamu yang mungkin sudah lelah dengan kemacetan yang ada di Kota Bandung akan segera dituntaskan dan pastinya juga semoga pekerjaan proyek flyover Kopo ini juga tidak ada masalah lagi ya Pak ya, karena ini sudah sedikit lagi bahkan lebih cepat dibanding target sebelumnya. Dan terima kasih banyak untuk Pak Terima kasih, Mbak Howard Aya, juga Pak Mas Heri. Semoga seluruh pekerjaannya terlaksana dengan baik ya Pak ya, tuntas semuanya sesuai dengan waktunya dan semoga sukses juga sehat selalu untuk Pak Howard dan Terima Pak kasih. Heri. Terima kasih Mbak Terima kasih, ya. amin. Iya, Terima dengan kasih, senang sobat-sobat hati. Nah, BPJN. itu dia Sobat BPJN ya. Tadi Ayah udah ngobrol-ngobrol nih tentang pembangunan flyover Kopo. Jadi kalau misalnya kamu penasaran nih, ini sebenarnya dari lama nih lewat sini gitu kan, ini lagi bangun apa? Nah, ini akan jadi salah satu solusi untuk menuntaskan kemacetan yang mungkin warga Bandung selalu rasakan selama ini. Jadi buat kamu yang penasaran nanti kelanjutannya akan seperti apa, bahkan sampai nanti rampung di sekitar Lebaran tahun 2022 akan seperti apa, makanya kamu pantengin terus YouTube channelnya di Balai 6 Jakarta. Dan kalau misalnya kamu punya keluhan juga tenang, kita punya sosial medianya untuk kamu sampaikan keluh kesahnya dan juga seluruh sarannya. Dan pastiin kamu subscribe juga like YouTube channelnya karena nanti Ayah akan ngobrol di episode lainnya yang pastinya di tempat yang berbeda lagi. Dan stay tune terus, sekarang Ayah pamit, bye!